menghadirkan secara eksklusif Kocu Andre Hutagalung, Direktur PT Reasuransi Indonesia Utama. Pak Kocu, selamat sore Pak. Selamat sore Mbak. Terima kasih telah hadir ke CNBC. Dan kemudian nanti kita akan berdiskusi bersama dengan Head of Research CNBC Indonesia, ada Arief Gunawan. Saya ke Pak Kocu terlebih dahulu. Pak Kocu, mungkin buat kita wartawan ekonomi lebih familiar lah dengan industri reasuransi. Tapi mungkin juga beberapa investor atau trader atau penonton kita saat ini belum terlalu tahu reasuransi itu apa bedanya dengan asuransi yang mereka pegang. Karena secara demografi kita lihat consuming class, middle class itu kan advanced educated people, tapi belum terlalu familiar. Apa sih reasuransi, industri reasuransi tersebut, dan bagaimana perkembangannya saat ini? Baik, Mbak Hera. Sederhananya, reasuransi adalah asuransi untuk perusahaan asuransi. Nah, jadi perusahaan asuransi juga diasuransikan gitu ya? Direasuransikan. Sehingga reasuransi adalah asuransinya asuransi. Karena sifat dari bisnis asuransi adalah pertanggungan terhadap risiko, maka hal pertama yang selalu dilakukan oleh perusahaan asuransi adalah memitigasi tingkat resikonya. Dan salah satu cara untuk melakukan mitigasinya adalah dengan mengasuransikan kembali resiko tersebut kepada perusahaan yang dinamakan dengan perusahaan reasuransi. Itulah perusahaan reasuransi dan apa yang dilakukan oleh perusahaan tersebut, Mbak. Baik, kalau misalnya kita lihat nilai industrinya sampai saat ini, kalau tadi kita mendapatkan paparan dari Bapak, wah ini mengasuransikan perusahaan asuransi. Kita kan berpikir, wah perusahaan aja atau industri asuransi jiwa misalnya itu kan nilainya besar, ratusan triliun gitu. Di pemikiran kita bahwa harusnya itu juga lebih besar lagi jumlah reasuransinya, tapi ternyata kan jauh lebih kecil. Apa yang menjadi kendala? Apa persoalannya? Mengapa masih begitu kecil industri reasuransi tumbuh di tanah air? Iya, saya ingin bagi dua segmen, Mbak. Yang pertama asuransi umum dan asuransi jiwa, karena sifat reasuransinya berbeda. Untuk kelompok asuransi jiwa, perusahaan-perusahaan asuransi biasanya menahan sendiri lebih besar resiko dan sedikit mereasuransikan. Kira-kira ancar-ancar 85 ditahan sendiri, 15% direasuransikan. Kenapa? Karena nilai pertanggungannya kecil-kecil. 500 juta, 2 miliar, hanya sedikit orang Indonesia yang mengasuransikan jiwanya sampai puluhan atau ratusan miliar. Sehingga dengan nilai 2 miliar, sebagian besar resiko itu masih bisa dikendalikan, ditahan, dimanage oleh perusahaan asuransi. Berbeda dengan sektor asuransi umum. Di sini kita bicara dari rumah tinggal yang kecil sampai satelit yang bernilai 2 triliun untuk setiap satelitnya. Dalam kondisi nilai pertanggungan yang sangat besar seperti itu, perusahaan asuransi umum hanya menahan kecil saja, bahkan untuk satelit mungkin cuma 10%, 5-10%, tapi average rata-rata 15-20%. Sedangkan 80% lagi direasuransikan. Kenapa dibutuhkan reasuransi yang begitu besar? Karena sifat dasar resiko yaitu volatility. Itulah yang ingin diserap atau dipindahkan ke perusahaan lain. Halo, teman-teman, pernah dengar gak sih kita dengan istilah reasuransi? Kayak semacam asuransi gitu bukan sih? Atau emang asuransi ya? Atau ada bedanya nggak sih? Nah, dibandingin kita kepo dengan reasuransi pereasuransian, yuk kita simak ulasan video ini. Ditonton sampai habis ya. Jadi, apa sih reasuransi itu? Sederhananya, reasuransi ini kita bisa artiin asuransinya perusahaan asuransi. Jadi, perusahaan asuransi mengasuransikan dirinya karena forecasting ketidakmampuan finansialnya di masa mendatang kepada perusahaan asuransi lain, di mana perusahaan asuransi ini kita sebut dengan insured sebagai pihak tertanggung, dan perusahaan reasuransi ini kita sebut insurer sebagai pihak penanggung. Skemanya sederhana, pihak tertanggung ini memberikan premi kepada pihak penanggung untuk menanggung resiko yang akan terjadi terhadap pihak tertanggung di masa mendatang. Dan pihak penanggung karena mendapatkan manfaat premi dan pengelolaan dari preminya ini di masa mendatang memberikan polis asuransi kepada pihak tertanggung. Secara sederhana, definisi reasuransi ini berarti perusahaan asuransi dapat melindungi aset dan keuangannya dari kerugian akibat pembayaran klaim
kepada nasabah berkat adanya proteksi finansial dari perusahaan reasuransi. Nah, legalitas hukum reasuransi juga sudah diatur dalam POJK 2015. Di mana selain definisi, juga beberapa peraturan di dalamnya sudah diatur nih teman-teman dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014. Nah, ternyata ada loh perbedaan asuransi dengan reasuransi. Kita bisa lihat perbedaannya dari hubungannya dengan nasabah, juga dari segmen nasabahnya. Kalau dari hubungan dengan nasabah, perusahaan reasuransi ini dia nggak berkomunikasi langsung dengan nasabah asuransi, akan tetapi hanya bekerja sama dengan perusahaan asuransi dan nggak perlu sepengetahuan nasabah. Nah, dari sisi segmen nasabahnya, kebanyakan asuransi ini dia menyasar segmen retail business to customer ya, atau B2C, dan korporat dengan kompetensi tinggi. Sedangkan kalau perusahaan reasuransi ini, dia nggak melakukan hal yang sama, karena kliennya adalah perusahaan asuransi business to business, atau B2B. Nah, terus gimana sih ceritanya? Kok reasuransi bisa ada ya? Nah, jadi sebenarnya transaksi reasuransi itu mulai diketemukan pada sekitar abad ke-14 nih teman-teman, pada jenis asuransi marine atau pengangkutan laut, sebagai asuransi yang paling tua. Nah, perkembangan selanjutnya tuh menunjukkan adanya suatu legalisasi kebutuhan akannya reasuransi. Nah, yaitu dengan ditandainya dikeluarkannya Ordinance of Lloyd's di Inggris pada tahun 1746, khususnya yang terkait dengan asuransi marine itu. Nah, terus ketentuan itu berlaku tuh hingga tahun 1864 yang menyebutkan bahwa reasuransi marine baru dapat dilaksanakan apabila penanggung mengalami kebangkrutan. Gitu. Nah, karena adanya persaingan antar perusahaan asuransi saat itu tuh mengakibatkan permintaan cover reasuransi ini mengalami peningkatan, sehingga dibutuhkan adanya specialized reinsurance companies. Singkat cerita, dari tahun ke tahun, dari mulai 1846 hingga 1907, reasuransi ini terus perkembangannya terus meningkat signifikan nih teman-teman, khususnya di negara-negara barat. Nah, terus dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang didukung dengan perkembangan teknologi nih, yang semakin pesat gitu ya, menyebabkan permintaan reasuransi itu terus meningkat dan mulai merambah ke negara-negara Asia loh, seperti Saudi Arabia, Korea, Irak, Hong Kong, dan Jepang. Nah, di beberapa negara muslim seperti Saudi Arabia, reasuransi ini diadopsi ke dalam beberapa Islamic-based Sharia compliance, yaitu Islamic Takaful and Ratakaful. Terus, kenapa perusahaan asuransi memerlukan asuransi lagi gitu, atau perlu adanya perusahaan reasuransi gitu? Jadi sebenarnya alasannya ada dua nih teman-teman. Yang pertama itu karena perusahaan asuransi ini dia menanggung resiko klaim yang besar, sehingga harus mengalihkan sebagian resiko tersebut. Nah, umumnya hal ini terjadi ketika perusahaan asuransi merasa nilai yang ia tanggung, salah satunya uang pertanggungan, jauh lebih gede daripada premi yang mereka kelola. Sebagai badan usaha, perusahaan asuransi kan kepengen melindungi kestabilan keuangannya kan, dan pendapatannya agar bisa tetap sustain in the long term gitu. Nggak ada permasalahan dari sisi finansialnya atau bahkan bailout. Nah, disinilah peran reasuradur untuk meminimalisir resiko kerugian tersebut dengan melakukan asuransi kepada pihak reinsurer gitu. Nah, terus yang kedua ini, alasannya karena perusahaan asuransi ini pasti memiliki kas cadangan klaim yang harus tersedia kan. Nah, takut-takut nasabahnya bakal mengajukan klaim dalam waktu yang dekat gitu. Jadi nanti dia nggak bisa bayar gitu. Makanya fungsi reasuransi ini salah satunya juga ngebantu pengelolaan kas tersebut jadi lebih longgar. Sehingga kuota untuk penerbitan produk asuransi yang baru tuh juga lebih besar gitu. Jadinya kan resiko kegagalan bayar untuk preminya tuh jadi lebih kecil ya, karena adanya reasuransi tadi gitu. Nah, terus kalau udah tahu motivasinya, jadi sebenarnya detail tujuannya tuh ngapain sih?
Jadi reasuransi ini dia sebenarnya selain dari motivasinya tadi itu, selain untuk meminimalisir resiko dari perusahaan asuransi, tujuannya itu ada 4 nih teman-teman. Yang pertama itu salah satunya adalah untuk capacity boosting. Karena sebenarnya kan terbatasnya kapasitas perusahaan asuransi untuk menerima jumlah pertanggungan yang tinggi yang kemudian akan diperbesar oleh fasilitas dari perusahaan reasuransi gitu. Nah terus yang kedua itu removal uncertainty, di mana dapat membantu perusahaan asuransi itu buat ngestabilkan tingkat kerugiannya dengan ngehilangin beberapa ketidakpastian seperti frekuensi dan kapan sih kerugian itu bakal terjadi serta berapa besar sih kerugian yang bakal dialami gitu. Terus yang ketiga itu dari sisi confidence-nya. Setelah mereasuransikan gitu kan dengan dihilangnya ketidakpastian yang tadi, maka si reasuradur ini atau si perusahaan asuransi yang mengasuransikan dirinya memiliki rasa yakin bagi perusahaan asuransi buat memperbesar investasinya gitu di jangka panjang bahkan. Nah terus yang terakhir juga tujuannya adalah catastrophe protection, yaitu si perusahaan asuransi ini si perusahaan reasuransi ini dia bakal melindungi perusahaan asuransi dari resiko kerugian finansial yang luar biasa jumlahnya gitu. Jadi lumayan kompleks juga kan? Berikutnya adalah methods of reinsurance and forms of reinsurance. Di dalam dunia reasuransi terdapat beberapa jenis atau tipe kontrak reasuransi seperti yang sudah sering kita dengar, seperti istilah treaty, fakultatif, proporsional, non-proporsional, quota share, higher than ability, higher than a specific limit of loss, stop loss, dan lain-lain. Jadi, untuk menyederhanakan berbagai jenis pembagian reasuransi tersebut, kita dapat mengawalinya dengan menggunakan 2 topik utama, yang mana di dalam 2 reasuransi, yaitu metode reasuransi dan bentuk reasuransi. Berikutnya adalah methods of reinsurance, facultative reinsurance, and treaty reinsurance. Oke, sebelum masuk ke dalam jenisnya, pertama apa sih metode reasuransi? Metode reasuransi adalah sebuah cara atau langkah yang diambil dalam mewujudkan sebuah kontrak reasuransi antara reinsurer dan reinsurer. Nah, cara yang dimaksud di sini yaitu terkait dengan bagaimana kedua belah pihak menuangkan perjanjian dalam sebuah dokumen tertulis yang mengikat. Dalam konteks reasuransi adalah bagaimana suatu sesi atau session akan direasuransikan, apakah dengan cara yang otomatis atau tidak. Berikutnya kita masuk ke dalam metode reasuransi treaty. Nah, jika dilakukan secara otomatis, maka perjanjian reasuransi disebut dengan istilah treaty, di mana pihak reinsurer atau ceding company atau sedan yaitu perusahaan asuransi akan secara otomatis mereasuransikan suatu sesi kepada reinsurer atau reassurador atau perusahaan reasuransi untuk risiko-risiko yang disepakati dan memenuhi persyaratan perjanjian di antara kedua belah pihak. Biasanya perjanjian reasuransi secara treaty ini berlaku untuk periode 12 bulan atau 1 tahun. Nah, berikutnya adalah metode reasuransi fakultatif. Berbeda dengan metode reasuransi treaty, metode reasuransi secara fakultatif atau fakultatif reinsurance merupakan perjanjian yang tidak mengikat atau tidak berlaku otomatis di mana reinsurer atau sedan bebas menentukan apakah akan asuransikan sebuah sesi kepada reinsurer atau tidak, dan pihak reinsurer juga berhak untuk menentukan apakah akan menerima atau menolak sesi tersebut. Sebagai ilustrasi untuk memudahkan kita dalam mengingat 2 metode reasuransi di atas, kita dapat menganalogikan seorang suami yang mendapatkan gaji dari hasil keringatan bekerja. Suami tersebut bisa memilih metode untuk memberikan penghasilannya kepada istrinya. Apakah akan dilakukan secara otomatis? Jadi begitu ia mendapatkan gaji dari perusahaan,
ia akan segera mentransfer gajinya itu kepada istrinya. Namun, bisa saja ada metode lain yang ditempuh, di mana penghasilannya tidak secara otomatis akan diberikan kepada istrinya. Berikutnya adalah forms of reinsurance, quota share, higher than ability, and higher than a specific limit of loss. Oke, untuk bentuk asuransinya itu terbagi menjadi dua, proporsional dan non-proporsional. Cara menebaknya lebih mudah dilakukan di mana kata proporsional dapat diartikan sebagai sesuatu yang ditempatkan sesuai porsinya, sedangkan untuk non-proporsional berlaku sebaliknya. Oke, jadi pertama kita masuk dulu ke bentuk reasuransi proporsional. Perjanjian reasuransi dikatakan mengandung bentuk proporsional jika reinsurer atau cedent mensesikan suatu proporsi atau bagian dari resiko, di mana apabila reinsurer menerima porsi resiko, katakanlah sebesar 20% dari total harga pertanggungan, maka ia akan juga menerima proporsi yang sama untuk nilai pembayaran premi dan klaim. Contoh sederhananya seperti pada hubungan relasi suami istri tadi. Misalnya disepakati bahwa suami akan memberikan 60% dari gajinya kepada istri. Maka apabila mereka ingin membeli mobil untuk kepentingan bersama, sang istri harus berkontribusi sebesar 60% dari nilai pembelian mobil, dan sisanya yaitu sebesar 40% ditanggung oleh sang suami. Oke, bentuk yang kedua adalah bentuk reasuransi non-proporsional. Jadi kebalikan dengan bentuk proporsional, dalam reasuransi non-proporsional, reinsurer atau reassurer hanya akan terlibat dalam liability claim apabila nilai kerugiannya melebihi suatu limit tertentu yang ditentukan oleh reinsurer atau cedent. Dengan demikian, reinsurer atau reassurer tidak selalu terlibat dalam semua nilai klaim yang terjadi. Berbeda dengan reasuransi proporsional. Nah, untuk dari sisi premi, meskipun reassurer telah menerima premi, namun tidak selalu ikut bertanggung jawab dalam klaim. Jika dicontohkan kembali pada hubungan suami istri, sang suami akan memberikan sejumlah uang dari penghasilan bekerjanya kepada istrinya. Namun ketika suatu saat membutuhkan untuk membeli mobil, maka sang istri hanya akan berkontribusi apabila nilai pembelian mobilnya melebihi suatu jumlah tertentu yang sebelumnya sudah disepakati bersama. Jadi kelihatan bahwa tidak ada keproporsionalan antara pendapatan yang diterima istri dan pengeluaran yang harus istri keluarkan. Nah, jika dilihat melalui bagan, types and methods of reinsurance ini seperti berikut ini. Jadi reinsurance itu terbagi menjadi 3 fakultatif, yang mana terbagi lagi menjadi proporsional fakultatif dan non-proporsional fakultatif. Lalu terbagi menjadi fakultatif atau obligatory dan obligatory treaty, yang mana obligatory treaty ini terbagi menjadi 2, yaitu proportional treaty dan non-proportional treaty. Untuk proportional treaty-nya sendiri terbagi menjadi quota share dan surplus, dan untuk non-proportional treaty terbagi menjadi excess of loss treaty dan stop loss. Baik, berikutnya adalah keterlibatan pihak tertanggung atau nasabah dalam perjanjian reasuransi. Secara formal, perjanjian asuransi hanya melibatkan 2 pihak saja, yaitu perusahaan asuransi sebagai penanggung dan perusahaan reasuransi sebagai penanggung ulang. Tetapi mengingat kepentingan tertanggung serta kedudukannya dalam perjanjian asuransi, maka tertanggung dapat terlibat dalam perjanjian reasuransi tersebut. Konsep keterlibatan pihak tertanggung di dalam perjanjian reasuransi dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama itu ada penerapan pasal 1317 KUH Perdata. Yang kedua, konsep hubungan mata rantai, dan yang ketiga, dasar hukum kedudukan tertanggung sesuai dengan asuransi atas tanggung jawab hukum. Yang pertama adalah penerapan pasal 1317 KUH Perdata. Jadi pasal 1317 KUH Perdata mengandung suatu ketentuan sebagai pengecualian
terhadap ketentuan umum bahwa perjanjian hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya. Penerapan ketentuan pasal ini dapat dilaksanakan dengan sempurna apabila dipenuhi salah satu syarat berikut ini, yaitu adanya suatu penepatan janji yang dibuat oleh seseorang untuk dirinya sendiri, atau adanya suatu pemberian janji yang diberikan kepada orang lain. Yang kedua itu konsep hubungan mata rantai. Suatu perjanjian lain hanya dapat terjadi apabila sudah dilakukan suatu perjanjian sebelumnya. Jadi perjanjian pertama merupakan alasan diadakannya perjanjian kedua. Nah, untuk konteks ini, perjanjian asuransi merupakan dasar diadakannya perjanjian reasuransi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perjanjian reasuransi muncul karena adanya perjanjian asuransi. Konsep ini dapat digunakan untuk menjawab dasar hukum perjanjian asuransi terhadap perjanjian reasuransi. Akan tetapi, konsep ini tidak relevan untuk menjawab seberapa jauh tertanggung dapat masuk atau mempengaruhi perjanjian reasuransi itu sendiri. Jadi, kedua perjanjian tersebut masing-masing tetap merupakan suatu perjanjian dengan ciri, isi, dan para pihak yang berbeda. Dan yang terakhir adalah dasar hukum kedudukan tertanggung sesuai dengan asuransi atas tanggung jawab hukum. Asuransi terhadap tanggung jawab menurut hukum memiliki pengertian bahwa penanggung pertama melaksanakan perjanjian reasuransi selayaknya seseorang atau sebuah lembaga yang secara hukum harus bertanggung jawab atas akibat yang timbul dari perbuatan hukum tertentu. Lalu kemudian mengasuransikan tanggung jawabnya tersebut. Nah, secara umum dapat dikatakan bahwa hubungan antara asuransi dan reasuransi merupakan suatu hubungan kerjasama yang saling bergantung sama lain dan keterlibatan yang dilakukan oleh para pihak atas dasar timbal balik. Adapun tujuan reasuransi semata-mata bersifat teknis yang dapat meletakkan perusahaan asuransi pada posisi yang aman dalam hal pertanggungjawaban kepada tertanggung, karena perihal mengenai konsekuensi material pasti terjamin oleh reasuransi. Nah, oleh karena itu, kemampuan untuk membayar pasti dapat dijaga oleh perusahaan asuransi yang bersangkutan demi kepentingan para nasabah yang telah mempercayakan risikonya kepada perusahaan asuransi. Nah, selanjutnya kewajiban pihak tertanggung terhadap penanggung atau sending company atau si perusahaan reasuransinya gitu. Jadi dalam perjanjian asuransi, si pihak tertanggung ini punya kewajiban nih buat ngasih jaminan berupa warantis ke pihak penanggung. Nah, warantis ini berupa suatu janji yang merupakan bagian dari kontrak. Jadi kalau terjadi pelanggaran yang nimbulin kerugian, maka pihak yang dirugiin bisa menuntut atas kerugian tersebut. Terus alasannya sebenarnya kenapa sih harus ada warantis? Jadi seenggaknya ada dua alasan. Yang pertama buat ngeyakinin bahwa suatu hal itu memang bakal dilakuin atau nggak dilakuin, atau harus ada atau nggak boleh ada dalam perjanjian gitu. Nah, hal ini menjadi bahan pertimbangan buat penanggung. Yang kedua, buat meyakinkan bahwa dampak resiko yang gede itu nggak bakal timbul tanpa adanya sepengetahuan dari penanggung. Jadi semuanya memang udah diukur dan di forecasting oleh si pihak penanggung. Nah, warantis itu sendiri ada dua macam. Yang pertama, waranti ekspres, yaitu jaminan yang dinyatakan dalam polis dengan menyebutkan bahwa formulir permintaan asuransi merupakan dasar dari perjanjian polis gitu. Yang kedua, implied warantis. Jadi adanya di warantis ini ada di asuransi marine yang ngejamin bahwa kapal itu memang dalam kondisi layak gitu dan semuanya memenuhi ketentuan, sehingga enggak nimbulin kerugian buat penanggung karena rekayasa tertanggung. Nah, terus dalam mengklaim polis, terdapat beberapa kewajiban nih yang harus dilakukan oleh pihak tertanggung. Yang pertama, implied duties, yaitu kalau menurut hukum, dalam hal terjadinya suatu kerugian, si tertanggung ini harus bertindak seolah-olah dia tidak mengasuransikan objek yang mengalami kerugian itu, dan memiliki kewajiban untuk
mengambil langkah-langkah yang pantas untuk memperkecil kerugian tersebut. Jadi si tertanggung di sini bersifat objektif, tidak merekayasa untuk mendapatkan keuntungan dari kerugiannya tersebut. Yang kedua, express duties. Jadi setiap kejadian yang memungkinkan terjadinya klaim pada polis harus segera dikasih tahu sama pihak penanggung, di mana keterangan lengkap berkaitan dengan kerugiannya itu harus dilaporin dalam rentang periode tertentu, sebagaimana sudah diatur dalam perjanjian polisnya. Nah, yang terakhir, yang ketiga itu ada proof of loss. Nah, jadi dalam hal terjadinya suatu kerugian, si tertanggung ini berkewajiban nih buat membuktikan yang pertama, bahwa ia memang mengalami kerugian tersebut karena suatu kejadian atau peristiwa yang dijamin dalam polis, sehingga dia bisa mengklaim polis asuransinya. Yang kedua, ngebuktiin dari nilai atau jumlah kerugian yang dialaminya tersebut. Kemudian ada tanggung jawab penanggung atau perusahaan asuransi atau ceding company terhadap tertanggung. Perusahaan asuransi sebagai penanggung pertama juga memiliki resiko terhadap konsekuensi keuangan tertentu karena terjadinya peristiwa yang belum pasti terjadi. Oleh karena itu, penyebaran dan peralihan resiko merupakan suatu upaya untuk mengatasi konsekuensi tersebut. Umumnya, penanggung menempuh upaya yang efektif untuk mengatasi kesulitan dengan melakukan perjanjian reasuransi dengan pihak penanggung ulang karena reasuransi dapat melaksanakan fungsi mengalihkan dan menyebarkan resiko. Mengatasi masalah terkait ketidakmampuan asuransi melakukan kewajibannya, maka pemerintah membuat peraturan untuk melindungi pihak tertanggung dari kerugian, di mana perusahaan asuransi diwajibkan memiliki cadangan teknis sesuai pasal 14 ayat I Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang penyelenggaraan usaha perasuransian untuk memenuhi kewajibannya kepada tertanggung. Pembahasan berikutnya yaitu mengenai Claim Cooperation Clause dalam perjanjian reasuransi. Dalam perjanjian reasuransi yang dilakukan di antara perusahaan asuransi atau penanggung atau ceding company dengan perusahaan reasuransi atau penanggung ulang, dikenal adanya suatu klausul atau yang biasa disebut dengan Claim Cooperation Clause. Claim Cooperation Clause ini diartikan sebagai suatu klausul dalam perjanjian reasuransi di mana ditentukan bahwa ceding company harus selalu bekerja sama dengan memberitahukan kepada penanggung ulang mengenai langkah-langkah yang akan dilakukan dalam melaksanakan proses klaim dan merundingkan keputusan dengan penanggung ulang mengenai besarnya jumlah klaim yang akan dibayar nantinya. Selain merundingkan penyelesaian klaim, biasanya dalam Claim Cooperation Clause juga dicantumkan perihal mengenai penunjukan loss adjuster untuk menaksirkan besarnya jumlah klaim yang harus dibayar oleh penanggung. Pelanggaran yang dilakukan oleh pihak penanggung atau ceding company terhadap klausul ini termasuk ke dalam bentuk keuangan prestasi, sehingga pihak penanggung ulang dapat menuntut ceding company untuk melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, bisa melakukan pemenuhan perjanjian, atau yang kedua, pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi, ketiga, ganti rugi saja, atau yang keempat, pembatalan perjanjian, dan yang kelima adalah pembatalan perjanjian disertai ganti rugi. Akan tetapi dalam praktiknya, hal seperti ini jarang terjadi. Kalaupun hal ini terjadi, biasanya pihak penanggung ulang tidak terlalu menghiraukan hal tersebut karena hal ini bukan merupakan suatu masalah yang besar. Hal ini sudah merupakan sesuatu yang dianggap wajar dalam perjanjian reasuransi. Dalam praktiknya, pelanggaran terhadap Claim Cooperation Clause ini tidak terlalu dipersoalkan karena hal ini menyangkut hubungan kerjasama di antara perusahaan asuransi dengan perusahaan reasuransi yang sudah lama terjalin, dan hubungan ini akan terus berlanjut selama perusahaan asuransi dan juga perusahaan reasuransi saling membutuhkan satu sama lain. Kemudian ada Historical Development of Islamic Reinsurance. Perusahaan takaful didirikan pada tahun 1979. Setelah pendirian perusahaan takaful, perusahaan retakaful juga didirikan dan mengikuti model mudorobah dan wakalah seperti yang diadopsi oleh perusahaan takaful. Perusahaan takaful didirikan untuk memberikan layanan retakaful kepada perusahaan takaful. Pada tahun 2014, 25 retakaful dan 201 operator beroperasi secara global.
pada tahun 1997, operator takaful di Malaysia, Brunei, dan Indonesia membuat grup yang bernama Takaful ASEAN, di mana grup tersebut dibuat dengan keinginan untuk meningkatkan kerjasama di antara mereka sendiri untuk sebagai serta promosi nilai-nilai bersama dan program pertukaran teknis dan membentuk kelompok longgar. Kemudian pada tahun 80-an awal, Takaful Industri berdiri. Hal ini digunakan untuk menyediakan kapasitas serta perlindungan reasuransi untuk usaha. Berikut terdapat beberapa perusahaan Ritakaful dan tanggal pendiriannya. Pada tahun 1983, didirikan Takaful dan Ritakaful di Saudi, tepatnya di Bahama. Pada tahun 1985, didirikannya Islamic Insurance dan Reinsurance Company di Bahrain atau Saudi Arabia. Pada tahun 1985, didirikannya BES di Tunisia. Pada tahun 1997, didirikannya ASEAN Ritakaful International di Malaysia. Pada tahun 2005, didirikan Takaful Re di Dubai. Pada tahun 2006, didirikan Al-Fajr Ritakaful Insurance Co. di Kuwait. Kemudian pada tahun 2006 hingga 2007, didirikannya Tokyo Marine Ritakaful di Kuwait. Pada tahun 2006 hingga 2007, didirikannya Lloyds Ritakaful Syndicate di UK. Selanjutnya, ada a comparison between commercial reinsurance and Islamic reinsurance. Menurut KUHD pasal 271, reasuransi adalah asuransi dari asuransi atau asuransinya asuransi. Transaksi reasuransi adalah persetujuan yang dilakukan antara dua pihak yang masing-masing disebut pemberi sesi atau ceding company dan penanggung ulang, di mana pemberi sesi menyetujui, menyerahkan, dan penanggung ulang menyetujui menerima suatu resiko yang telah ditentukan dengan persyaratan yang ditetapkan dalam suatu perjanjian. Reasuransi pada asuransi syariah disebut ritakaful. Ritakaful merupakan suatu proses saling menanggung antara pemberi sesi atau ceding company dengan penanggung ulang dengan proses suka sama suka dari berbagai resiko dan persyaratan yang ditetapkan dalam akad yang dikenal dengan nama konsep sharing of risk. Perusahaan asuransi syariah harus mereasuransikan resikonya kepada reasuransi syariah pula. Namun, jika terdapat perusahaan reasuransi syariah dengan dalil darurat, maka diperbolehkan perusahaan asuransi syariah mereasuransikannya kepada perusahaan reasuransi konvensional. Terdapat beberapa perbedaan yang terjadi antara ritakaful dengan reasuransi, yaitu 1. Mekanisme operasional pada reasuransi syariah atau ritakaful harus menggunakan sistem yang diberikan oleh secara syariah, di mana harus lepas dari praktik gharar, maisir, dan riba. Yang kedua, dalam transaksi, kerjasamanya harus menggunakan konsep bagi hasil atau mudorobah, sebagaimana pada umumnya dalam pembuatan akad tijaroh dalam asuransi syariah. Yang ketiga, menggunakan konsep sharing of risk. Kemudian, ada differences between ritakaful and reinsurance. Berdasarkan sumber hukum, ritakaful memiliki dasar hukum yang bersumber pada hukum Islam, sedangkan dalam reasuransi memiliki dasar hukum perdata. Berdasarkan pada status hukum syariah, ritakaful secara hukum berdasarkan pada aspek-aspek syariah, sementara untuk reasuransi tidak berdasarkan pada hukum syariah. Berdasarkan pada kontrak, ritakaful berlandaskan pada kontrak kerjasama, sedangkan pada reasuransi berdasarkan pada kontrak komersial.
Berdasarkan pada model pembayaran, retakaful berdasarkan pada kontribusi para peserta, sedangkan pada reasuransi pada premium. Berdasarkan pada mekanisme resiko, retakaful menerapkan sharing of risk, sedangkan reasuransi transfer of risk. Berdasarkan aspek operator, retakaful berdasarkan pada partisipan, sedangkan dalam reasuransi pada konsumen. Yang selanjutnya, kita akan membahas mengenai the legitimacy of Islamic reinsurance. Meskipun tidak ada dalam nas, banyak bukti yang mendukung kelegalitasan reasuransi Islam. Salah satunya melalui hasil istinbat dari dalil-dalil yang akan memudahkan pemahaman konsep retakaful. Meskipun begitu, legalitasnya juga sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada dalam Undang-Undang Takaful. Selama perbuatan tersebut tidak bertentangan dengan nas Islam, mekanisme retakaful diperbolehkan dan hukum harus dilakukan dalam industri takaful. Dalam ajaran Islam, sumber acuan utama adalah Al-Quran dan hadis. Dengan demikian, retakaful dalam industri takaful adalah salah satu transaksi bisnis yang harus mengacu pada dua sumber tersebut. Mekanisme retakaful dapat diwujudkan melalui peran operator takaful. Peran operator takaful mampu memberikan kontribusi yang dapat memperkuat sistem keuangan dana retakaful. Mekanisme retakaful merupakan salah satu bidang transaksi muamalah atau legalitasnya diperkuat melalui metode fikih atau kuwait fikiyah yang membahas tentang transaksi. Metode fikih adalah al-aslu fi al-mulk muamalati al-ibahah hatta yadulla al-dalil al-tahrim, yang artinya merupakan aturan asal untuk segala sesuatu adalah boleh, kecuali yang secara khusus dilarang oleh syariah. Metode ini menjelaskan diperbolehkannya berbagai transaksi di berbagai sektor selama tidak bertentangan dengan undang-undang yang melarangnya. Demikian pula sektor retakaful merupakan salah satu bidang transaksi yang diperbolehkan. Majma' al-Fiqih al-Islami mengemukakan prinsip-prinsip yang digunakan asuransi dan reasuransi. Antara lain yang pertama, kontrak asuransi komersial yang dikelola oleh perusahaan mengandung unsur penipuan dan kontrak dibatalkan. Dengan demikian, hukumnya haram dalam hukum Islam. Yang kedua, akad bagian-bagian yang dapat dirujuk pada prinsip-prinsip transaksi syariah adalah akad asuransi ta'awun yang didasarkan pada tabaru atau tolong-menolong dan ta'awun atau kerjasama. Hal ini juga dikaitkan dengan reasuransi yang dilakukan pada dasar asuransi ta'awun. Dan yang terakhir, ajakan kepada negara-negara muslim untuk mendirikan lembaga atau perusahaan asuransi ta'awun serta perusahaan-perusahaan yang bekerja sama untuk mendirikan perusahaan reasuransi syariah, sehingga ekonomi Islam terlindungi dari unsur riba dan kontradiksi untuk mengganggu aturan Allah atas orang-orang ini. Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sumber hukum dalam penyelenggaraan reasuransi adalah hukum perundang-undangan dan juga hukum tempat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan setempat. Yang selanjutnya kita akan membahas bagaimana Islam memberikan solusi dalam setiap masalah pada reasuransi. Yang pertama, bagaimana Islam memberikan penilaian mengenai reasuransi. Misal kita ambil salah satu contoh, yaitu PT Asuransi Allianz Life Indonesia. Apabila ditinjau, setiap perusahaan asuransi wajib memiliki dukungan reasuransi dalam bentuk perjanjian reasuransi otomatis. Begitu pula yang dilakukan oleh PT Asuransi Allianz. Maka dengan demikian, PT Asuransi Allianz ini sudah secara umum sesuai dengan peraturan yang ada. Dalam asuransi syariah dan reasuransi syariah tidak terlepas dari akad yang membentuknya. Berkaitan dengan fatwa DSN MUI, akad yang digunakan oleh PT Asuransi Syariah Allianz ini adalah akad tabaru dan juga wakalah bil ujroh, di mana dalam fatwa DSN MUI nomor 52 tahun 2006 disebutkan bahwa pemberian kuasa dari peserta asuransi kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta atau melakukan kegiatan lain dengan pemberian ujroh atau fee. Pada dasarnya, akad wakalah bil ujroh pada PT Asuransi Allianz berisi peserta setuju dan ikhlas untuk saling tolong-menolong antar sesama peserta. Kemudian untuk akad yang kedua,
yaitu akad tabaru sesuai dengan keputusan DSN MUI nomor 53 tahun 2006 dijelaskan bahwa akad tabaru merupakan akad yang harus melekat pada semua produk asuransi jiwa syariah, asuransi kerugian syariah maupun reasuransi syariah. Akad tabaru dilakukan di mana tujuannya itu untuk saling tolong-menolong dalam kebajikan, bukan dalam hal komersial. Selanjutnya, batasan apa saja yang membuat perusahaan asuransi syariah diizinkan untuk mempraktikkan reasuransi? Dalam pasal 3 bab 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, ayat 1, perusahaan asuransi syariah dan unit syariah pada perusahaan asuransi umum hanya dapat menyelenggarakan A. Usaha asuransi umum syariah termasuk lini usaha asuransi kesehatan berdasarkan prinsip syariah dan lini usaha asuransi kecelakaan diri berdasarkan prinsip syariah, dan B. Usaha reasuransi syariah untuk risiko perusahaan asuransi umum syariah atau unit syariah pada perusahaan asuransi umum lain. Kemudian ayat 3 yang berisi perusahaan reasuransi syariah dan unit syariah pada perusahaan reasuransi hanya dapat menyelenggarakan usaha reasuransi syariah. Dengan demikian, Islam juga harus menekankan kepada perusahaan asuransi syariah untuk tetap mempertahankan prinsip-prinsip Islam serta menghindari riba, goror, dan juga maisir dalam pelaksanaan reasuransi. Berikutnya penilaian Islam mengenai keuntungan finansial yang diperoleh perusahaan asuransi syariah dari reasuransi. Hubungan antara takaful dan retakaful adalah mutual relationship yang tidak mungkin dipisahkan satu sama lain. Takaful akan sulit berkembang tanpa adanya retakaful. Begitupun sebaliknya, retakaful tidak pernah ada tanpa adanya takaful. Dengan dilakukannya reasuransi ini, pada dasarnya perusahaan asuransi telah melakukan perlindungan terhadap kestabilan tingkat pendapatannya, karena reasuransi telah melindunginya dari potensi kerugian yang besar. Alasan lainnya adalah untuk mendapatkan keuntungan sebagai perantara dengan mengasuransikan kembali pada perusahaan reasuransi dengan premi yang lebih rendah daripada tingkat premi yang dikenakan perusahaan asuransi itu sendiri pada pelanggannya. Reasuransi Islami atau retakaful adalah proses saling menanggung antara pemberi sesi atau ceding company dengan penanggung ulang atau reinsurer, di mana ada proses suka sama suka atau saling menyepakati resiko dan persyaratannya telah ditetapkan dalam akad. Dalam operasionalnya menggunakan prinsip syariah yang terbebas dari maisir, riba, dan juga goror. Kemudian retakaful terbagi menjadi dua macam, yaitu retakaful proporsional, di mana pembagian resiko secara proporsional antara pool asuransi dengan pool reasuransi. Keuntungan dan kerugian akan dibagi secara sama rata. Kemudian yang kedua yaitu retakaful non-proporsional, di mana retakaful ini berusaha untuk bekerja sama berdasarkan besarnya kerugian, bukan berdasarkan besar resiko. Pool asuransi akan membayar klaim pada batas tertentu dan begitu pula pool reasuransi. Sehingga pada dasarnya perusahaan asuransi syariah boleh menerima keuntungan baik secara finansial maupun non-finansial dari perusahaan reasuransi selama semuanya tertulis dalam akad yang sudah disepakati. Sekian pembahasan mengenai reasuransi dan juga retakaful dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.